Bayangkan, jika dasar negara kita bukan sekadar aturan, tapi juga jalan pulang menuju Allah. Bayangkan, jika 5 sila Pancasila yang kita hafalkan sejak kecil, ternyata mengandung rahasia perjalanan ruhani menuju marifat. Apakah mungkin? Mari kita renungkan bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat pertama dan kedua. Inilah inti tauhid. Seorang salik yang menempuh jalan tasawuf meniadakan segala sesuatu kecuali Allah. Tauhid bukan hanya ucapan, tapi kesadaran ruhani, bahwa hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah yang disembah. Inilah puncak marifat, memandang tiada yang wujud kecuali Dia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sungguh, kami muliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Setiap manusia menyimpan percikan cahaya ilahi. Nafathtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, yang berasal dariku sebagai pemberi kehidupan. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, manusia paling mulia adalah yang paling banyak adabnya di hadapan Allah dan makhluknya. Beradab kepada manusia berarti mengakui kehormatan Allah yang dititipkan pada dirinya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Persatuan adalah sunatullah. Perbedaan bangsa dan suku bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling mengenal, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Dalam tasawuf, keberagaman adalah tajalli, manifestasi dari sifat-sifat Allah. Hakikat persatuan bukan menghapus perbedaan, tapi menyatukan hati dalam cinta ilahi. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah, dan janganlah bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Setelah kita mengimani ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, dan meneladani sifat kemanusiaan dengan adil dan beradab. Sila kedua, serta mengikat diri dalam persatuan yang kokoh. Sila ketiga, maka lahirlah kebutuhan untuk bermusyawarah dalam setiap urusan kehidupan. Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum bermusyawarah kecuali mereka akan diberi petunjuk kepada jalan yang paling benar. Hadis riwayat Tirmidzi, musyawarah sejati tidak lahir dari suara yang paling keras, tetapi dari hati yang tunduk pada Allah. Ia menuntut keikhlasan, kejernihan, dan kerendahan diri. Hikmah bukan sekadar kecerdasan berpikir, melainkan cahaya yang Allah pancarkan dalam jiwa hamba yang bersih. Rasulullah bersabda, takutlah pada firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, maka dalam permusyawaratan, yang dibutuhkan bukan sekadar pemimpin, tetapi penuntun nurani, orang-orang yang hatinya dipenuhi kejujuran, jiwanya terdidik dengan sabar, dan pandangannya diterangi oleh cahaya ilahi. Sebab musyawarah tanpa cahaya adalah debat kusir, tapi musyawarah dengan hati yang diterangi Allah akan melahirkan keputusan yang membawa rahmat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah fondasi tauhid ditegakkan, maka kemanusiaan yang adil dan beradab akan dijunjung. Maka lahirlah persatuan yang dirawat dan hiduplah musyawarah yang dijalankan dengan hati yang jernih. Maka buahnya adalah keadilan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil kepada Allah berarti tidak menyekutukannya. Adil kepada diri berarti menundukkan hawa nafsu dan memberi hak ruhani untuk selalu dekat dengannya. Adil kepada sesama berarti menunaikan hak-hak mereka tanpa berlebih atau mengurangi. Adil kepada alam berarti menjaga keseimbangan ciptaannya. Ibnu Arabi berkata, keadilan adalah menempatkan segala sesuatu sesuai martabatnya dalam cermin ketuhanan. Tanpa keadilan, tauhid hanya tinggal pengakuan di bibir, adab kehilangan makna, persatuan menjadi rapuh, dan musyawarah berubah menjadi perebutan kuasa. Maka keadilan adalah puncak dari jalan Pancasila, menjadi bangsa yang menempatkan Allah di atas segalanya, menghormati manusia sebagai ciptaannya,
bersatu dalam cinta ilahi, bermusyawarah dengan cahaya hati, dan menegakkan keadilan bagi seluruh semesta. Saudaraku, Pancasila bukan sekadar ideologi politik. Ia adalah jalan ruhani bangsa. Jika direnungi dengan pandangan marifat, 5 sila itu adalah 5 makam menuju Allah. Tauhid, adab, persatuan, hikmah, dan keadilan. Pertanyaannya, apakah kita hanya menghafalkan Pancasila di bibir, atau sudah menempuhnya sebagai jalan hidup menuju Allah? Karena sesungguhnya, Pancasila adalah jembatan dari bumi Nusantara menuju cahaya Allah yang Maha Esa. Dan ingatlah semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inilah hakikat tasawuf, menyatukan keberagaman dalam keesaan. Perbedaan bangsa, bahasa, dan budaya hanyalah tajali, pantulan dari nama-nama Allah yang tak terhitung. Namun hakikat satu, kembali padanya. Maka ketika kita menghayati Pancasila, kita sedang menempuh jalan ruhani bangsa yang penuh rahmat, dari keragaman yang indah, menuju kesatuan yang hakiki, dalam cahaya Allah yang Maha Esa.